Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Rahmawati dari kelas 1D Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teknik membaca, scanning, dan juga skimming. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materinya. Keterampilan berbahasa sangat diperlukan untuk menunjang segala aspek kehidupan. Bahasa merupakan unsur kebudayaan setiap manusia. Dari pengertian tersebut, dapat terlihat jelas bahwa bahasa adalah bagian dari manusia itu sendiri. 4 keterampilan berbahasa yaitu membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Salah satu keterampilan yang fundamental untuk dipelajari dan dikuasai adalah keterampilan membaca, karena keterampilan ini merupakan dasar dari keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan pokok yang harus dibina dan dikembangkan dalam pendidikan bahasa. Menurut Tarigan tahun 2008, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi, a recording and decoding process, berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyandian encoding. Membaca merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan, membaca juga bisa digunakan untuk melatih dalam konsentrasi. Dengan membaca, akan melatih pikiran kita untuk memahami suatu bacaan. Berawal dari keterampilan membaca pula, kita dapat mempelajari dan menguasai keterampilan berbahasa lainnya. Contoh sederhananya yaitu untuk keterampilan menulis. Sebelum kita menulis, tentu kita harus membaca beberapa referensi untuk mendukung tulisan. Tidak serta-merta langsung menulis tanpa adanya sumber atau rujukan. Tujuan utama membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Tujuan membaca itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Suatu program pengajaran membaca yang bertujuan untuk menambah kecepatan dan memperbaiki pemahaman, mengajar siswa bagaimana mengadaptasi pendekatan membaca dengan berbagai variasi bahan bacaan, memperbaiki pembacaan bagi semua keterampilan berbahasa. 2. Suatu latihan membaca untuk dapat mengapresiasi dan memperoleh kesenangan estetis dari prosa atau puisi. 3. Program individual yang ditujukan untuk mendorong siswa agar membaca sebanyak-banyaknya dan memungkinkan siswa itu untuk dapat mengembangkan diri menjadi pembaca yang teliti sepanjang hayatnya. Selain itu, pembelajaran bahasa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar, meningkatkan kemampuan wawasan, dan keterampilan berbahasa. Membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan tinggi. Hampir keseluruhan materi dibaca dalam waktu tertentu, yang disertai dengan pemahaman isi 70%. Materi dalam hal ini adalah jumlah kata yang terkandung dalam suatu bacaan. Sedangkan waktu tertentu artinya memahami materi bacaan itu sendiri memerlukan waktu. Kecepatan membaca menunjukkan seberapa baik seseorang dalam memahami suatu teks. Apabila teks tersebut memuat materi yang mudah dipahami, maka kecepatan membaca seseorang tersebut cenderung lebih cepat. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa selama membaca, orang-orang akan melambat ketika dihadapkan dengan ide-ide teks yang menuntut untuk diproses. Misalnya, informasi yang memaksakan mereka sulit untuk memahami atau hal yang tidak terbiasa dengan dirinya. Dalam mengukur tingkat kecepatan membaca seseorang, bukanlah hal yang mudah, karena seseorang tidak selalu mewakili seberapa cepat kata-kata tersebut dapat diproses dan dipahami oleh pembaca. Namun, beberapa penelitian telah menemukan
bahwa tingkat membaca berkolerasi positif dengan hasil pemahaman. Apabila tingkat atau kemampuan membaca seseorang itu cepat, maka pemahaman yang akan diperoleh dari suatu bacaan akan lebih dalam. Dengan kata lain, tingkat membaca dapat menunjukkan sejauh mana informasi disimpan dalam memori pembaca dalam jangka pendek di berbagai tingkat pemahaman. Sejarah membaca cepat bermula ketika ahli pendidikan dan psikolog membuat alat bantu untuk menampilkan gambar secara cepat di layar. Eksperimen dilakukan dengan menampilkan gambar pesawat ukuran besar yang kemudian semakin mengecil seiring dengan bertambahnya kecepatan perpindahan antar gambar. Peneliti tersebut menemukan bahwa seseorang bisa mengidentifikasi jenis pesawat yang ditampilkan meski hanya muncul 1/500 detik. Salah satu tokoh besar yang memiliki kemampuan dalam membaca cepat adalah John F. Kennedy dengan kecepatan membaca 1000 kata per menit. Sementara Jimmy Carter, Indira Gandhi, Marshall M. Luhan, dan Burt Lancaster hanyalah sedikit dari nama-nama terkenal yang mengakui manfaat membaca cepat bagi kemajuan karir mereka. Setiap calon cendekiawan abad modern ini dituntut untuk membaca 850.000 kata per menit. Membaca telah menjadi keterampilan dasar untuk menunjang keterampilan lainnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin menuntut kemampuan dan memahami teks secara cepat, yaitu melalui teknik membaca cepat. Pada saat membaca cepat, hal yang harus dilakukan adalah terus membaca, terus melaju, tanpa menengok atau mengulangi baris-baris yang sudah dibaca. Bagian-bagian yang mudah segera ditinggalkan. Perhatian difokuskan pada hal-hal atau bagian-bagian yang baru yang belum dikuasai. Dalam membaca cepat, ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Di antaranya adalah 1. Teknik scanning. Scanning berasal dari bahasa Inggris yang berakar kata scan yang berarti membaca sepintas kilas. Istilah lain scanning adalah teknik baca sepintas atau teknik baca tatap. Scanning merupakan teknik membaca sekilas cepat, tetapi teliti dengan maksud menemukan dan memperoleh informasi tertentu atau fakta khusus dari sebuah bacaan. Scanning digunakan untuk mencari informasi atau fakta tertentu yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan atau permintaan. Dalam kehidupan sehari-hari, teknik scanning digunakan dengan tujuan antara lain menemukan topik tertentu, memilih acara televisi, menemukan kata di kamus, mencari nomor telepon, dan mencari entry pada indeks. Ketika membaca memindai, maka ada beberapa cara kerja yang harus diperhatikan. Antara lain, harus tahu apa yang akan dicari dalam teks, tetapkan terlebih dahulu satu kata atau penggalan kata untuk menjadi kata kunci. Lalu, cari halaman keberapa kita bisa menemukan kata kunci tersebut. Gunakanlah indeks yang ada di halaman lampiran belakang buku. Persempit daerah pencarian jika tidak ada indeks ataupun ada indeks di buku dengan cara membaca daftar isi. Apabila kita menemukan nomor halaman di daftar indeks, periksa ulang nomor halaman tersebut di halaman daftar isi. Ketahui pada judul bab dan subjudul apa nomor halaman itu berada. Perkirakan apakah sudah sesuai dengan kata kunci dan pemikiran yang hendak kita cari di bawah judul atau subjudul tersebut. Baca pindai halaman yang ditemukan, dan jika ditemukan kata kunci yang dimaksud, baca satu kalimat tempat kata kunci tersebut berada. Yang kedua, teknik skimming. Skimming berasal dari bahasa Inggris, to skim, yang berarti mengambil kepala susu atau krim dengan sendok atau menyendok kepala susu. Skimming dalam bidang membaca adalah salah satu teknik membaca cepat. Istilah lain dari skimming adalah baca layap.
Teknik ini merupakan strategi jitu untuk membaca sekian banyak buku dalam kurun waktu yang terbatas. Menurut Nur Hadi, tahun 1989 dalam Amma DKK tahun 2012, skimming artinya menyapu wacana untuk menemukan sesuatu yang diperlukan, sehingga tahu gambaran dari isi wacana tersebut. Dengan kata lain, skimming adalah sebuah istilah yang mengacu pada aktivitas atau proses membaca yang hanya terpusat pada mencari ide-ide pokok dalam sebuah teks bacaan dengan hanya melihat sekilas terhadap bagian bacaan yang tidak memperlihatkan ide pokok. Untuk itu, penulis beranggapan bahwa skimming adalah teknik yang tepat untuk membaca novel. Teknik skimming digunakan untuk menemukan ide utama dalam satu paragraf tanpa harus membaca keseluruhan teks secara detail. Manfaat membaca cepat yang pertama adalah mampu menangkap, menyerap, dan menguasai informasi dengan cepat. Kedua, membaca cepat dapat meningkatkan kemampuan pemahaman kita terhadap bacaan. Ketiga, menelusuri halaman buku dan bacaan dalam waktu singkat. Dan yang keempat, tidak banyak waktu yang terbuang dengan tidak membaca bagian-bagian yang tidak penting. Manfaat lain dari teknik skimming antara lain dapat menjawab dengan cepat tanpa menghabiskan waktu, dapat menjelajahi wacana dalam waktu yang singkat, dan bisa mencari informasi yang cepat dan efisien. Selain itu, teknik ini juga dipakai untuk memaparkan atau menyajikan keseluruhan isi teks kepada audiens sambil menunjukkan bagian-bagian penting dari isi teks tersebut. Secara detailnya, teknik skimming dimaksudkan untuk melihat gambaran keseluruhan dari isi materi bacaan, membuat pembaca menjadi familiar terhadap topik yang disajikan dalam materi bacaan, memperoleh inti atau ide pokok untuk sebuah paragraf dan pokok pikiran untuk materi bacaan berbentuk teks atau wacana tersebut. Menurut Nuryadi, pada tahun 2008, beberapa langkah skimming yang baik dan efektif diterapkan dalam membaca skimming antara lain: 1. Baca judul teks bacaan tersebut. Apabila materi berupa artikel atau opini, lihatlah penulis, tanggal terbit, dan sumber atau penerbitnya. 2. Baca bagian pengantar atau pendahuluan. Jika bagian ini sangat panjang, kita bisa membaca kalimat pertama setiap paragraf saja secara cermat, dengan asumsi bahwa kalimat pertama masing-masing paragraf merupakan ide pokok dari paragraf tersebut. 3. Apabila ada heading atau judul, bacalah heading-heading tersebut karena bisa jadi memperlihatkan rangkaian kerangka pemikiran si penulis yang dipaparkan secara detail dalam setiap paragraf. 4. Perhatikan juga apabila terdapat gambar, grafik, tabel, atau diagram yang diselipkan di pembahasan materi bacaan. 5. Apabila tidak memperoleh informasi yang cukup dari sejumlah heading yang ada, atau apabila teks memang tidak memiliki heading, maka sebaiknya baca setiap kalimat pertama paragraf. 6. Jika sudah melakukan hal-hal yang tadi sudah disebutkan, sisihkanlah waktu sebentar saja untuk melihat sekilas bagian-bagian yang tidak diperhatikan sebelumnya. Yang diperhatikan secara sekilas itu seperti bagian yang ditulis miring atau yang ditebalkan, bagian yang ditulis kronologis seperti urutan angka, bagian yang mencolok lainnya seperti model atau gaya penulisan paragraf yang dijorokkan, atau tulisan yang diperbesar 2 kali lipat, dan sebagainya. 7. Akhirnya, bacalah bagian penutup atau paragraf kesimpulan dari materi bacaan tersebut. Teknik-teknik tersebut memiliki cara dan tujuan masing-masing dalam memahami suatu teks. Dalam penggunaannya pun perlu disesuaikan dengan fungsinya masing-masing agar dapat memahami suatu teks dengan cepat tanpa mengurangi isi dan makna dari teks yang dibaca.
Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, tentu akan mempermudah dalam menemukan informasi dalam berbagai teks dan bacaan-bacaan. Sekian video materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.